Halo Sobat Bincang Angkasa, kembali lagi bersama kita di channel Bincang Angkasa. Pernah kepikiran nggak sih, gimana rasanya menjelajah planet merah Mars? Misi manusia ke Mars bukan sekadar mimpi, tapi juga tantangan luar biasa yang penuh teka-teki. Dari teknologi canggih, kesehatan astronot, hingga rencana hidup di sana, semuanya perlu persiapan matang. Jadi, siap-siap untuk eksplorasi seru bareng kita di Bincang Angkasa. Karena kali ini kita bakal bongkar semua rahasia tentang perjalanan ke Mars dan harapan masa depannya. Yuk, kita mulai. Pernah nggak sih kamu membayangkan gimana rasanya hidup di planet lain? Nah, Mars adalah salah satu tujuan terbesar umat manusia saat ini. Tapi tunggu dulu. Misi ke Mars itu nggak cuma soal naik roket dan mendarat. Ada tantangan besar yang harus kita hadapi. Dan beberapa di antaranya mungkin bikin kamu geleng-geleng kepala. Jadi, stay tuned, kita bakal kupas, tuntas semua rahasianya. 1. Tantangan teknologi. Oke, pertanyaan pertama. Gimana caranya kita sampai ke Mars? Jaraknya aja 225 juta kilometer dari bumi. Perjalanan ini butuh teknologi canggih banget. Bayangin aja, butuh waktu sekitar 6-9 bulan buat sampai di sana dengan kecepatan roket saat ini. Selama itu, astronot harus tinggal di kapsul sempit, tanpa gravitasi, tanpa suasana rumah, dan tanpa makanan segar. Selain itu, roketnya sendiri harus super efisien. SpaceX, NASA, dan Badan Antariksa lain lagi ngembangin teknologi seperti roket yang bisa dipakai ulang, kayak Starship-nya SpaceX. Tapi ini baru langkah awal. Kita juga butuh teknologi pendaratan yang presisi, karena atmosfer Mars itu tipis banget. Salah langkah sedikit, bye-bye astronot. Hook 2. Kesehatan astronot. Pernah dengar soal bahaya radiasi di luar angkasa? Nah, ini salah satu tantangan terbesar. Di bumi, kita dilindungi oleh atmosfer dan medan magnet. Tapi di Mars, nggak ada. Radiasi kosmik bisa bikin DNA astronot rusak, yang artinya ada risiko kanker dan masalah kesehatan lainnya. Terus, ada juga masalah gravitasi. Mars punya gravitasi yang jauh lebih rendah daripada bumi. Kalau tubuh manusia terlalu lama tanpa gravitasi normal, otot dan tulang bisa melemah. Ini bikin misi pulang ke bumi tambah rumit. Kita butuh solusi, kayak pakaian khusus atau alat olahraga yang bisa bantu menjaga kondisi tubuh astronot. Hook 3. Persiapan hidup di Mars. Oke, misalnya kita udah mendarat di Mars. Pertanyaan berikutnya, gimana kita bisa hidup di sana? Atmosfer Mars itu tipis banget, dan sebagian besar isinya karbon dioksida. Jadi, kita nggak bisa bernapas langsung kayak di bumi. Solusinya adalah bikin habitat tertutup dengan sistem pendukung kehidupan yang mutakhir. Terus, soal makanan, kita nggak mungkin bawa bekal untuk selamanya. Maka, para ilmuwan lagi eksperimen bikin pertanian di Mars. Tanaman bisa ditanam di tanah Mars dengan bantuan teknologi. Tapi ini juga nggak mudah karena kondisi Mars yang ekstrem. Jadi, semua harus diatur serba mandiri dan efisien. 4. Masa depan kolonisasi. Kenapa sih kita repot-repot ke Mars? Sebenarnya, ini soal keberlanjutan umat manusia. Bayangin kalau bumi nggak lagi layak huni karena perubahan iklim atau bencana lainnya. Mars bisa jadi cadangan untuk kita. Tapi kolonisasi itu nggak terjadi dalam semalam. Kita butuh puluhan atau bahkan ratusan tahun buat bangun infrastruktur, dari energi, tempat tinggal, sampai komunikasi. Tapi, di balik semua tantangan ini, ada mimpi besar, menjadikan umat manusia sebagai spesies antar planet. Nah, gimana? Perjalanan ke Mars itu nggak cuma tentang mimpi, tapi juga perjuangan menghadapi tantangan luar biasa. Kalau kamu suka topik eksplorasi luar angkasa kayak gini, jangan lupa like video ini, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, dan jangan lupa komentar kalian mau bahas tentang
apalagi nih untuk pengetahuan luar angkasanya. Kita bakal terus bahas hal-hal keren seputar luar angkasa, teknologi, dan masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya.